Oke. Nonton. Saya nggak berani dong kalau bilang enggak. Enggak, tapi nonton, beneran nonton. Menarik, pemeran utamanya itu saya mengagumi sekali. Saya tuh nonton yang membuat saya nonton drama Korea itu film Reply 88 tuh 1988. oh iya 88 lah gitu. Gara-gara dia dan efeknya keren sekali. Terus pas ada film tahunnya akhirnya saya nonton, dikasih tahu sama Boris nonton di mana, berlangganan ya emangnya. Iya. Langganan nonton dan menarik. Tapi yang saya rasain kalau menagih utang dan segala macam, saya nggak tahu ya. Di Indonesia tuh banyak gitu menagih utang. Jadi relate-nya tuh dia relate sama Indonesia karena mengenai menagih utang di sosial media kadang-kadang banyak video viral tentang debt collector yang ambil mobil, motor, Menjalankan tugas. dan lucu sekali kalau misalnya film ini juga dibuat dengan budaya kita terus dibuat lebih manis tuh kayaknya itu jadi rasanya kerasa manisnya gitu. Makanya dari nonton itu tuh kayak ini Indonesia sekali ya sebenarnya gitu. Jadi paham kenapa film Korea juga banyak disukai sama kita semua karena punya budaya Asia yang nggak terlalu jauh gitu sama kita. Iya. Menangis, menyedihkan filmnya, gitu, sedih filmnya, terharu gitu. Tapi nonton sih nonton. Kayaknya Boris sudah ada bonding banget ya sama Meisha sampai tadi ngedengerin duduk sama gitu aja langsung. Kita nggak tahu ya kalau saya, mungkin kita berdua juga merasa beruntung banget punya lawan main si Meisha Lim ini. Dia kalau kategori anak-anak mature. Yeah. Matang, kayak nggak syuting sama anak-anak, dia kayak orang dewasa syuting nggak pernah ngeluh. Iya, nggak pernah ngeluh, istirahat. Ada improve dialog dari sutradara disampaikan oleh tim Astrada langsung bisa. Jadi kayak bukan anak kecil dah dia gitu. Jago dia mah. Jago canggih. Jadi kalau dibilang generasi berikutnya nanti akan luar biasa, salah satunya ya China. Nama Meisha Lim inilah sepertinya dia punya segala macam aja dia ya kan. Pak Agus sendiri gimana? Artinya selalu melekat banget dengan peran sosok ayah. Karena gue aslinya bapak-bapak. Gue punya 2 orang anak gitu. Kalau dulu ya nggak pernah ada tuh peran ayahnya pernah ke gue karena lewat muda ya dulu ya. Iya. Pacaran putus diputusin mulu. Iya kan bisa ya, hubungannya berakhir udah nggak usah siapa yang mutusin siapa yang diputus. Iya nggak cocok aja gitu. Jadi pas sekarang ngerti rasanya jadi ayah itu seperti apa, ngerti apa yang mau disampaikan, ngerti kenapa ada orang mau melakukan apa saja buat anak kecil yang dia cintai gitu. Dan gue rasanya ngerti. Dan kalau misalnya apakah gue membatasi ataukah gue memang memilih peran ayah, enggak juga. Cuma kalau setiap ditawari peran jadi ayah tuh buat gue tuh selalu menarik gitu. Karena kehidupan gue sehari-hari ya itu. Jadi nggak perlu susah untuk bisa mendalami karakter. Bukan ya, nggak perlu mendalami lagi gitu. Tapi kan ini kan harus ngobrol lagi sama Boris, sama semua, curhat tentang anak masing-masing tuh kayak gimana gitu. Jadi ayah tuh kayak misalnya gitu, kayaknya nggak ada lah ya. Setiap ada seorang ayah yang bilang saya ada ayah yang baik tuh bohong gitu. Ayah yang beneran baik sih yang bisa ngomong cuman anaknya, pasangannya. Karena seorang ayah tuh nggak kayak males gak kalau ada orang cantik, saya tuh cantik kan males ya ngaku-ngaku gitu. Sama aja seorang ayah juga gitu, nggak pernah menyadari apakah dia sebenarnya baik atau enggak. Yang dia tahu adalah saya mau berusaha, nggak berhenti berusaha untuk terus melakukan yang terbaik buat anaknya gitu ya. Dan fun fact-nya si Mang Deddy ini kan saya ngobrol pengen banget punya anak cewek sesuai jadi makanya kalau ketika ketemu si Fasil itu gemes gitu, off cam juga gitu, lagi off cam juga gemes. Saya tuh selalu suka dengan ide orang-orang bilang cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya. Itu buat sebenarnya romantis banget, kata-kata paling romantis, paling terpuncak ya. Oke. Meisha mungkin ngatur jadwal pertanyaan terakhir ya. seperti apa? Ngatur jam. Jadwal syuting sama suami seperti apa? Baru masuk. Iya, bener baru masuk. Dia baru kelas 1 umur 6 tahun. Meisha, kalau kita satu pilihan, lebih senang nonton atau Punten, Mak. Enggak apa-apa. Mbak nih. Udah di brief, Mang. Udah di brief. Oke. kenapa Mes? Kenapa Cak?
Kenapa? Karena Mm-mm. kalau Tatang itu kalau aku belum makan nasi, belum makan ayam yang makanan berat-berat, terus aku pengen makan donat gak dibolehin, kalau Mang Dedi boleh. Karena saya yang penting bahagia. Saya bad cop-nya. Iya, dia kalau ngemil-ngemil gitu, Eca udah makan nasi belum? Udah makan ini belum? Enggak boleh. Jadi dia agak nggak suka sama saya. Oke. Tapi nggak bosan kan main sama Oke. Tatang sama Mang Dedi? Nah, Saya mah yakin lah beberapa tahun lagi Eca akan ada banyak di film-film yang luar biasa lah. kalau senang promoin dong. Kita ini film apa, tayang tanggal berapa, di mana diputarnya. Oke. Jangan lupa nonton film Panggil Aku Ayah tanggal 7 Agustus 2025 di mana? 2025 di bioskop. Oke. Thank you. Terima kasih. Filmnya ya. Bagus banget. Mas sebelah sini. Ayo, Ayo. Dadah. Dadah. Dadah.